warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takastumul hijra min ba'dihi wa antum zalimun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin nama Allah kita mampu hadir dan berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu di hadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa sebelum kita dengarkan kumandang iqamah zuhur, kita akan melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita sudah masuk surat Al-Baqarah ayat 92. Wa laqad ja'akum Musa, dan sungguh Musa telah datang kepadamu bil bayyinat, dengan bukti-bukti kebenaran. Summa takastumul hijra, kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sembahan. Mimpi setelah kepergiannya, wa antum zalimun, dan kamu menjadi orang yang zalim. Ini Al-Baqarah 92. Bapak Ibu yang kami muliakan, di ayat 91 di mana ayat itu mengkritik Bani Israel karena menolak Al-Quran, padahal mereka mengaku beriman pada wahyu sebelumnya. Dan ayat 92 melanjutkan celaan ini dengan menyebut bahwa bahkan Musa, nabi besar mereka sendiri, yang membawa bukti nyata pun diabaikan. Ini gambaran Bani Israel yang betul-betul melihat nyata kebenaran Nabi Musa, tapi mereka tetap berpaling. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena itulah inti kajian kita, mencari hikmah dan pelajaran di setiap ayat suci Al-Quran. Yang pertama, bukti kebenaran tidak selalu membuat orang beriman. Ya, Bani Israel telah menyaksikan sendiri berbagai mukjizat Nabi Musa. Mereka melihat tongkat Nabi Musa menjadi ular. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel itu, penyihir-penyihir Bani Israel menyihir mata orang sehingga mata orang itu melihat tali-tali seperti ular. Sementara Nabi Musa, tongkatnya bukan disihir mata orang melihat tongkat Nabi Musa seperti ular, tapi benar-benar tongkat itu berubah menjadi ular. Dan mereka menyaksikan itu. Dan juga mereka menyaksikan bagaimana dengan tongkat itu lalu terbelah. Dan juga dengan tongkat itu mengalirnya air, mata air, 12 mata air. Namun mereka tetap menyembah anak sapi. Artinya melihat kebenaran bukan jaminan seseorang akan beriman jika hatinya tertutup. Ini penting Bapak Ibu, pelajaran bagi kita. Bisa kita lihat Bapak Ibu, banyak orang tahu hukum sholat itu wajib, bahkan tahu dalilnya dari Al-Quran, namun tetap meninggalkannya karena malas atau
atau karena sibuk ia melihat kebenaran, ia menyaksikan kebenaran, tapi tidak tunduk kepada kebenaran. Jika ada di antara kita yang mengejek Bani Israel, tapi dia tahu sholat itu wajib, kemudian dia tidak sholat, dia sama dengan Bani Israel. Allah mengutuk Bani Israel sebagai kera, maka mohon maaf orang-orang yang tidak sholat sama dengan Bani Israel, maka sesungguhnya mereka adalah kera-kera yang berjalan. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, umat terdahulu pun bisa menyimpang meski dipimpin Nabi besar. Itu penting perhatian kita. Mereka melihat nabinya Nabi Musa, mereka juga melihat Nabi Muhammad, mereka bisa menyimpang. Musa adalah salah satu nabi yang kudus Nabi besar, tetapi umatnya tetap bisa tersesat. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, seorang guru, seorang ustaz yang berpidato, yang menasihati di mana-mana, betul-betul hebat nasihatnya, banyak juga murid-muridnya yang tergelincir. Maka hati-hati kita bahwa hidayah itu benar-benar mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting kita sesibuk apapun kita, salat 5 waktu jangan pernah kita tinggalkan. Kalau kita melaksanakan 5 waktu, kita minta pada Allah selalu ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah. Salat subuh tadi kita minta hidayah, 2 kali kita minta hidayah. Nanti salat zuhur kita minta hidayah pula, 4 kali kita minta. Terus menerus seperti itu kita minta. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ini gambaran Bani Israel Bapak Ibu. Di dekat nabinya betul dia bisa tersesat, apalagi kita yang hanya dekat ulama, dekat ustaz, kalau tidak istiqomah bisa lebih tersesat lagi. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, penyembahan berhala bisa muncul dari hawa nafsu meski sudah berilmu dan sudah tahu benar bahwa Musa itu menolak kebenaran. Tapi ketika Nabi Musa pergi 40 hari meninggalkan mereka, mereka malah menyembah patung sapi. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, Bani Israel tahu ajaran tauhid, tapi karena dorongan nafsu, kekosongan rohani dan pengaruh sesat sampai ketika itu yang mengatakan mintalah melalui patung sapi ini, mereka tergoda. Hati-hati kita Bapak Ibu, orang yang berilmu tinggi bisa tergelincir kepada riba, kepada korupsi. Kita lihat dia tahu riba itu bagaimana. Kenapa kita terlibat? Kita tahu dia orang hebat, dia orang terhormat, bisa korupsi. Apakah dia tidak tahu korupsi itu dalam Islam? Orang pencuri itu potong tangannya. Maka sesungguhnya korupsi yang ada di dalam kita adalah manusia-manusia yang tidak memiliki tangan. Ini luar biasa sekali hikmahnya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang bisa kita ambil, zalim. Allah mengatakan zalim di sini. Zalim adalah ketika menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Yang menolak kebenaran setelah tahu pun adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri dan terhadap Allah. Ayat ini jelas sekali menyebut Bani Israel zalim karena mereka tahu yang benar tapi tetap memilih yang salah. Hati-hati kita menunjuk orang lain zalim ketika kita tahu kebenaran, kemudian kita tidak mengindahkan kebenaran. Sesungguhnya kita termasuk orang zalim dan Allah benci kepada orang zalim. Maka ketika kita belum mampu untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan, jangan sampai mengejek. Sering dikatakan berulang-ulang adalah mengatakan mungkin rasanya itu cara Rasulullah. Dia telah 2 istrinya, dan 3 istrinya. Kalau dia 2-3 istrinya dan dia adil, apa salahnya? Itu sebagai Allah. Mengejek sebagai Allah termasuk kepada orang yang zalim. Kemudian Bapak Ibu, yang hikmah yang bisa kita ambil, Musa datang dengan mukjizat, tapi manusia tetap bisa engkar. Bayangkan Musa itu sudah membuktikan bagaimana kekuatan Allah dengan izin Allah, mereka bisa selamat dari Fir'aun yang dikdaya, bisa selamat dari kesaktian seperti itu, tapi tetap dunia mempengaruhi mereka. Bisa kita lihat contohnya Bapak Ibu, orang bisa menyaksikan keindahan cinta Allah, langit alam semesta, kelahiran anak berdesa itu, tapi tetap tidak percaya adanya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا